Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inzelia Nurzasana, NIM 205231251, jurusan Perbankan Syariah kelas 2G. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Ianti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal oleh sebagai Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinaan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono III dalam meredam api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, dia meminta izin kepada kakaknya, Pakubuwono II. Daripada lunggu atau tahta saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa, ujar Pangeran Mangkubumi. Akhirnya diberi sangu atau bekal berupa uang 3.000 rial. Ini jatah untuk makan anak buahmu, silahkan pergi, jawab Pakubuwono II. Kemudian malamnya ia pergi. Sejak saat itulah pecah perang Mangkubumi. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ulaga Saidin Panatagama Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu
2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian. Aspek atribut-atribut keraton antara lain keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwana I. Yang kedua adalah bahasa. Jogja meneruskan dialek yang disebut dengan bahasa Bagongan. Bahasanya antara Surakarta dan Yogyakarta juga punya identitas. Kalau yang satu ada inggih atau iya untuk Surakarta, yang satu ada injih atau iya untuk Yogyakarta. Bila Surakarta untuk gerakan gagahan hingga ke atas membuka ketiak, Yogyakarta cukup sampai dada. Hingga sampai menggunakan penutup kepala yang disebut belangkon, Yogyakarta menggunakan benjolan di belakang. Surakarta cukup dengan krepes atau datar. Masyarakatnya itu lalu pilah atau terpecah dalam hal penampilan, gaya, dan klaim. Antara wong Solo atau Surakarta, wong Jogja, Yogyakarta. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring dengan waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagiannya itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja sekelilingnya wilayah Solo. Ada beberapa wilayah Solo sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga Terah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakannya pada Oktober 1755. Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelena Jaya Misesa Senapati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.